Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inayah, teman-teman, di channel YouTube Dede Prasetyo. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu siswa kampus. Infonya dia ngambil SMAW 3G. Mungkin bisa diperkenalkan diri dari mana, terus kabar-kabarnya pernah kerja di luar negeri, mungkin bisa sedikit diceritakan. Ya, nama saya Ardi Angga Saputra, asalnya dari Jember. Sebelumnya saya kerja di luar negeri di Hungaria sebagai di bagian perakitan pipa AC sama penghangat mobil. Oke. Kerja di luar negeri, mungkin bisa diceritakan kenapa alasannya? Coba deh aku mau kerja ke sini, coba deh aku. Padahal kan kayaknya lumayan jarang ya, atau saya yang jarang dengar. Biasanya jarang. Tuh kan kebanyakan kan yang adik-adik di bawah saya, itu kebanyakan ngambilnya kalau nggak ke Jepang, ke Korea, ya, ke Australia gitu. Nah, ini kenapa memilih untuk ke satu negara ini? Kenapa ya? Nggak ada alasan khusus sih. Sebelumnya itu saya pengangguran, terus cari-cari kerja di LinkedIn, ada bagian magang ke Hungaria, terus saya coba-coba apply, ternyata keterima. Oke, berarti ada LPK atau gimana waktu proses berangkatnya ini? Apply-nya sih di kayak agensi penyalur pekerja, cuma itu magang. Jadi untuk persyaratannya sih khusus untuk mahasiswa atau lulusan S1, D3, D1 juga bisa sebetulnya. Oke. Rekomendasi untuk agensinya? Atau ada trik buat nyari agensi yang oke? Sebenarnya sih coba-coba aja sih. Karena coba-coba aja. Nggak semua kan saya keterima nih. Itu untuk kepastian berangkatnya kayak 50-50 gitu. Jadi kan kita dapat sponsor dari perusahaannya, tapi kan kita nggak dapat kabar secara intens gitu loh. Entah mengenai progresnya. Jadi kayak kita nunggu ini perizinannya masih diurus. Belum. Jadi sebenarnya juga nggak tahu nih jadi berangkat atau enggak waktu itu ya. Apalagi kan dibilangnya kan nggak bayar, gratis. Jadi kayak kita ini beneran apa enggak gitu. Oke. Dan akhirnya berangkat berapa lama di sana? 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Sebenarnya kontraknya 2 tahun, tapi karena dihitungnya dari mulai permitnya jadi. Dari perizinannya jadi tapi belum berangkat. Kita berangkatnya 3 bulan setelah permitnya jadi. Oke. Jadi kepotong ya. Itu sih agak disayangkan ya. Oke, ada diskon ternyata guys. Setelah pulang berarti kapan? Pulang ke Indonesia? Akhir Februari. Akhir Februari. Masuk ke kampus? Tanggal 10. Oh, berarti di tahun yang sama ya ngambil pelatihan ini. Oke. Jadi saya pulang langsung ngambil pelatihan. Langsung daftar, terus ambil pelatihan. Ya, dia masuknya waktu puasa, guys. Saya juga agak kenapa nih ada siswa baru di bulan puasa gitu ya. Karena saya ngajar untuk teori, jadi lumayan banyak ngomong. Kalau puasa nggak bisa sambil minum. Oke, kenapa milih kampus? Itulah pertama. Sebenarnya saya tahu kampus itu udah dari lama. Udah dari waktu kuliah, kira-kira tahun 2020 lah. Dulu sempat ada ini kan program beasiswa pengelasan. Nah, berhubung saya belum ada basic, mau saya tanya-tanya ternyata ada seleksinya. Jadi dari situ belum jadi. Terus kemarin berangkat, karena saya itu bagian perakitan sih, pabrik. Kalau pulang ke Indo kan susah, mau kemana, masih bingung-bingung. Jadi sebelum pulang saya pikir-pikir mau nyoba ke welder, karena kan kita punya skill. Jadi ada arahnya lah kemana mau dituju. Oke, jadi seandainya mau pulang, di sini juga bisa kerja nih kalau
kalau ada skill di bidang pengelasan gitu Iya, ya. ada yang bisa dipegang gitu loh buat cari ada. kerja. Ada sangunya lah gitu ya. Nah, terus ambil pelatihannya apa? 3G SMAW. 3G SMAW. Kenapa milih itu? Karena kemarin taunya itu. Oh, tahunnya itu. Oke. Yang Jadi paling tahu itu. di info kalau basic pengelasan di SMAW dulu. Oke. Atau tahunnya Rencananya- dari sebelum-sebelumnya? Kalau SMAW sih udah dari lama saya taunya kan. Kan itu kan termasuk lumrah banyak di bengkel-bengkel. Oke. Terus kemarin mau coba ke underwater tapi nggak jadi karena terlalu awam untuk saya ke underwater. Jadi mungkin nanti mau nambah FCAW. Oh. Karena saya lihat sekarang pasar FCAW kan lagi banyak butuhkan. Oke. Jemput bola lah, Pak. Oke. Bisa. Mumpung masih muda ya. Iya. Mumpung masih muda dikejar aja semua. Kalau underwater kayaknya terlalu dini ya. Saran saya terlalu Iya. dini. Jadi kalau bisa mau nambah basic welding yang lain boleh. Kalau underwater ini pekerjaannya ada, tapi kebanyakan itu maintenance. Nah, jadi mungkin setahun bisa 2-3 kali tuh. Tapi kan kalau project yang lain, tapi itu hanya satu. Jadi mungkin seminggu 2 minggu habis itu selesai, nganggur lagi. Terus berapa minggu selesai kayak gitu. Iya. Terus selama pelatihan apa tantangan yang dihadepin? Ya, yang pertama ya ngatur tangan sih, Mbak. Oh, ngatur. Karena awalnya kan saya tremor juga kan. Oh. Terus harus gini, ngelasnya kan bisa naik turun. Oke. Gitu. Harus satu tangan. Kebiasaannya itu sih yang susah. Satunya megang kaplas, satunya gini gitu. Itu instrukturnya ini. Itu kok ujung las-lasannya gini-gini ya gitu. Kalau udah nyampe ujung itu Udah pegel duluan ya. tekanan batin itu. Oke, berarti tapi untuk sejauh ini aman pengelasannya, prosesnya? Aman. Udah selesai? Udah selesai. Udah selesai. Hasil bendingnya oke? Oke, insya Allah. Oke. Terus ngambil pelatihannya kemarin berapa hari? 23 hari. 23 hari. Selama 23 hari dari apa yang sudah dibayar, worth it nggak dapat? Worth it sih. Sebenarnya kalau worth it enggaknya itu tergantung diri sendiri sih. Oke. Kalau kita 23 hari terus malas-malesan ya nggak worth it. Kalau kita disiplin terus belajar terus ya Sangat worth it ya worth it berarti? juga. Worth it juga. Oke. Terus planningnya setelah ngambil ini, setelah ngambil SMAW? Planningnya ya nanti insya Allah mau nambah lagi ke FCAW 3G. Terus tinggal cari pekerjaan di daerah, mungkin pabrik bisa, di Galangan juga bisa, atau Inilah. kalau ada kesempatan ke luar negeri Pak, ada juga diskon bisa. nggak Pak untuk alumni gitu? Sambil bisik-bisik, Pak ada diskon nggak gitu? Ngomong ke Pak Munir. Oke, terus apa? Nah, ini kan pernah kerja ke luar negeri. Ya. Apa sih sarannya buat mungkin yang belum pernah terus pengen, aku pengen nih kerja ke luar negeri juga. Sebenarnya nggak cuma di Hungaria ya, dimanapun. Apa sih yang harus disiapin? Yang pertama ya bahasa, minimal ya bahasa Inggris lah. Bahasa. Nggak perlu sampai yang bisa ngomong ngewes, tapi setidaknya bisa ngobrol secara singkat masih bisa. Terus mentalnya sih, soalnya kalau ke luar negeri harus modal nekat. Oh. Kalau nggak nekat nggak bisa jalan. Kalau sudah sampai sana nggak bisa pulang. Susah, Ya? Kalau ya bisa pulang, tapi kan Iya. nggak dapat apa-apa. Oke, nah itu Dapatnya rugi. bisa pulang tapi nggak bisa dapat apa-apa, nggak dapat pengalaman, uang juga dapatnya segitu-segitu Iya. aja gitu ya. Terus ke sana juga tujuannya apa dulu nih? Atau ada yang cari modal atau aji mumpung ini liburan gitu. Oke, terus ini udah di pertanyaan terakhir nih. Ki. Harapan sama saran nih buat kampuh. Harapan dan saran. Iya. Sebenarnya untuk fasilitas juga udah oke. Oke. Terus untuk harga ya masih oke lah Oke. untuk saya.
Ya kalau kendalanya dari sini kan ya mungkin karena ini di Surabaya ya. Oh. Jadi suhunya agak panas. Oh, Itu aja. guys, dia di Jember daerah agak dingin katanya. Jember mah panas-panas juga padahal. Sebelumnya juga di sana. Oh iya, maksudnya di luar negerinya dingin nih. Oh iya juga sih. Oke. Probolinggo sini juga panasan Surabaya. Iya. Wah, dikit langsung belang. Oh, keluar dikit langsung. Oh ya, ini berarti udah kena angin Surabaya 2 bulan 3 bulanan berarti. Iya. sudah beda lagi mukanya. Oke, terima kasih. Mungkin tadi sharingnya kita bisa dibuat belajar buat teman-teman mungkin yang mau keluar negeri, yang mau pelatihan di sini dapatnya apa, kita juga udah paham. Benefit yang didapat sudah ini, bahkan sampai nambah ya, apa istilahnya, embuh dia 2 kali. Nah, sudah nambah. Semoga kedepannya bisa dapat tempat kerja yang jauh lebih baik, mau itu di Indonesia atau di luar negeri. Terima kasih atas waktunya. Sudah di penghujung. Terima kasih teman-teman. Saya Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.